Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadini Faridila Putri dari kelas BPIA. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental, yang dimana saya mengambil salah satunya yaitu kepribadian ganda. Mohon untuk disaksikan, selamat menyaksikan, dan enjoy this video. Di dalam video ini, saya akan memberikan edukasi tentang kepribadian ganda. Namun sebelum itu, saya izin menceritakan sebuah potongan dari serial drama Korea yang tayang pada tahun 2015, yang dimana drama ini mengambil kisah tentang kepribadian ganda dan kekerasan terhadap anak-anak, yang dimana pada masa kecilnya yang traumatis membuat si pemeran utama ini memiliki penyimpangan memori, sehingga membuatnya memiliki tubuh identitas yang berbeda-beda. Inilah yang dinamakan kepribadian ganda, dan saya akan menampilkan videonya, yang dimana video ini sebuah trailer dari drama ini, yang dimana kepribadian yang berbeda itu muncul setiap adegannya. Mohon untuk disaksikan. Setelah video trailer ini, saya akan menjelaskan tentang kepribadian ganda. 나이 28세. 흔히들 다중인격이라고 하죠. 신세기? 그 세나의 눈빛을 잊은 건가? 신세기? 빙고. X. 가방을 열어보시겠습니까? 나나? 얘 이름이 나나. 내 이름은 알아. 차도현이지. 안유섭. 안유서? 오랜만이야 누나. 나한테 시간이 주어진다면 난 아름다운 시를 쓰고 싶어. 안유나? 내가 왜 당신 오빠야? 잘생기면 다 오빠야. 오빠, 나 이거 먹고 싶어요. 이거 사주세요. 오빠, 사주세요. 왜 이렇게 말을 많이 하게 만들어요? 페리바. 으따, 이 시방 좀 나 때린 것이? 응? 아, 이런 느자가 없는 놈의 새끼, 응? 네가 나 때린 것이냐고, 응? 페리. 그리고 나 페리박이유? 응? 내 안에 몇 명이 살고 있는지 나도 아직 잘 모릅니다. Baik, setelah menonton video tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kepribadian ganda. Kepribadian ganda adalah kondisi di mana seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda-beda. Kepribadian ganda itu disebut juga dengan gangguan identitas disosiatif atau dissociative identity disorder atau DID, dan pada umumnya disebabkan oleh pengalaman traumatis pada masa anak-anak yang secara berulang-ulang seperti itu. Kepribadian ganda ini sering disamakan dengan skizofrenia, tapi sebenarnya kedua hal tersebut itu berbeda.
Penderita skizofrenia ini tidak memiliki banyak kepribadian seperti pada penderita kepribadian ganda. Meski demikian, kedua kondisi ini bisa mendorong penderitanya untuk melakukan percobaan bunuh diri atau kegiatan lain yang membahayakan diri sendiri. Dan setelah pengertian tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan faktor risiko kepribadian ganda. Penyebab kepribadian ganda ini belum diketahui secara pasti, namun dari beberapa penelitian yang ada menunjukkan bahwa penderita kepribadian ganda ini memiliki pengalaman traumatis yang berulang-ulang pada masa kecilnya. Pengalaman traumatis ini bisa berupa penganiayaan atau penyiksaan, pelecehan secara fisik ataupun emosional, pola asuh orang tua yang membuat anak merasa takut, yang selanjutnya itu peperangan, dan yang terakhir itu bencana alam. Jadi, pengalaman traumatis ini sangat mungkin bisa mempengaruhi kepribadiannya sehingga menyebabkan ia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Selain faktor-faktor di atas, kepribadian ganda ini rentan terjadi pada orang yang keluarganya memiliki riwayat kepribadian ganda. Jadi, jika salah satu dari keluarganya mengidap atau menderita kepribadian ganda ini, bisa saja diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Misalkan dari ibu memiliki kepribadian ganda dan bisa saja itu menurun kepada anak-anaknya, apalagi pada rentan kepada anak laki-laki ya, sebab gen ibu itu dekat dengan atau sangat banyak diturunkan kepada anak laki-laki. Dan selanjutnya itu gejala kepribadian ganda. Gejala khas yang dimiliki pada penderita kepribadian ganda ini adalah memiliki dua atau lebih kepribadian ganda. Memiliki dua atau lebih kepribadian. Penderita kepribadian ganda ini memiliki dua atau lebih kepribadian di dalam dirinya yang satu sama lain berbeda atau bahkan bisa saling bertolak belakang. Salah satu kepribadian bisa mengambil alih kontrol tubuh dan pikiran penderita kapan saja, dan bisa saja dipicu oleh situasi tertentu ketika penderita merasa stres, takut, atau marah. Dalam istilah psikologi, kepribadian lain ini disebut dengan alter ego. Saat alter ego mengambil kesadaran, penderita akan menjadi pribadi yang lain dengan nama, usia, jenis kelamin, atau sifat-sifat yang berbeda. Bahkan tidak menutup kemungkinan penderita ini merasa dirinya itu adalah seekor hewan. Bisa saja seperti itu. Dan contohnya saja, seorang penderita kepribadian ganda ini yang taat pada hukum, sopan, dan berperilaku sesuai norma yang ada di masyarakat bisa saja melakukan hal-hal yang negatif seperti mencuri, merampok, dan melakukan hal-hal yang kasar ketika alter egonya itu mengambil alih tubuhnya. Seperti itu. Yang selanjutnya itu mengalami amnesia. Penderita kepribadian ganda ini seringkali mengalami amnesia atau tidak ingat apapun ketika ia melakukan sesuatu, dan pada peristiwa tertentu di masa kecil atau masa remajanya, terutama kejadian yang membuatnya trauma. Penderita juga bisa lupa pada kejadian yang baru saja berlangsung atau informasi penting yang mendasar atau kemampuan yang mereka miliki. Misalnya saat alter ego mengambil alih, penderita bisa lupa bagaimana cara menggunakan komputer, meskipun sebenarnya penderita itu adalah seorang ahli komputerisasi.
Sebaliknya, penderita bisa saja mengerjakan sesuatu yang biasanya tidak bisa ia lakukan menjadi bisa ia lakukan, seperti misalkan seseorang itu tidak bisa atau penderita itu tidak bisa memasak atau melukis atau berbicara bahasa asing. Jadi dengan alter ego yang mengambil alih tersebut, ia jadi bisa memasak, bisa melukis, dan bisa berbahasa asing. Penderita kepribadian ganda ini bisa tidak mengingat bagaimana ia berada di suatu tempat atau menemukan suatu benda yang tidak tahu bagaimana benda itu bisa berada di situ. Dan penderita juga seringkali tidak ingat sesuatu yang pernah ia ucapkan atau ia lakukan. Penderita kepribadian ganda ini umumnya akan mengalami gangguan-gangguan atau kesulitan yang sangat serius dalam kehidupannya, yang dimana gejala-gejala kepribadian ganda itu muncul setiap saat. Ada yang tahu nggak nih kapan kita harus ke dokter ketika kita mengalami gejala-gejala kepribadian ganda? Yang pastikan itu periksakan diri dulu ke dokter spesialis kejiwaan atau yang dinamakan psikiater. Jika kalian atau kita mengalami gejala-gejala kepribadian ganda, dan kepribadian ganda ini bisa saja tidak disadari oleh penderitanya. Jika Anda melihat dua atau lebih kepribadian yang berbeda pada seseorang atau orang-orang di sekitar kita, misalkan keluarga, teman, atau kerabat, cobalah bawa mereka ke psikiater terdekat atau psikiater yang Anda kenal, seperti itu. Selanjutnya itu pengobatan pada kepribadian ganda. Metode pengobatan pada kepribadian ganda ini adalah dengan melakukan psikoterapi dalam jangka panjang. Tujuan psikoterapi ini adalah untuk menyatukan kepribadian-kepribadian yang terpecah seperti itu. Namun perlu diketahui juga, psikoterapi ini hanya bersifat membantu penderita untuk memahami kondisi yang dialaminya, agar ia dapat menghadapi dan mengatasi kondisi tersebut. Psikiater juga dapat melakukan psikiater juga dapat melakukan hipnoterapi untuk membantu mengendalikan perilaku si penderita yang tidak normal dan membuat psikoterapi tersebut lebih efektif. Dokter juga memberikan obat berupa antidepresan, antipsikotik, atau obat penenang untuk mengatasi gejala-gejala gangguan mental yang dialami oleh penderita kepribadian ganda. Selanjutnya, komplikasi kepribadian ganda. Kepribadian ganda ini dapat menyebabkan penderitanya itu mengalami beberapa keinginan untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri, depresi dan gangguan kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, kecanduan alkohol, disfungsi seksual, penyalahgunaan nafsa, gangguan tidur seperti sulit tidur, mimpi buruk, atau tidur berjalan. Selanjutnya itu gangguan makan, dan yang terakhir itu gejala fisik, misalkan seperti sakit kepala yang berat. Pencegahan kepribadian ganda ini dengan menghindari tindakan atau situasi yang dapat meningkatkan resiko seorang menderita gangguan ini, seperti pelecehan, penganiayaan, kekerasan, dan lain-lainnya. Jika seorang anak mengalami kejadian yang membuatnya trauma, segera bawa ia ke dokter spesialis kejiwaan atau yang dinamakan psikiater tadi. Psikiater ini akan membantu menyikapi ingatan terhadap kejadian-kejadian traumatis yang pernah dialami oleh
anak tersebut dengan positif, sehingga hal tersebut bisa menjadi sebuah alternatif agar tidak terjadinya atau tidak terkena dengan gejala-gejala kepribadian ganda, dan menjadi hidupnya lebih normal seperti anak-anak lainnya dan tidak mengalami traumatis yang lebih berat, dan ia bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih menjalinnya seperti anak-anak lainnya seperti itu. Perlu diketahui bahwa kepribadian ganda ini tidak berkaitan dengan hal-hal berbau ritual, keagamaan, dan kelainan pada medis fisik, sehingga tidak berpengaruh terhadap hal-hal yang tersebut ya. Jangan sampai salah informasi. Kan biasanya tuh orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda itu langsung dikaitin dengan keagamaan, misalkan kesurupan dan lain-lain. Itu sangat tidak berkaitan dengan kepribadian ganda ini. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.